Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur dan memuji Allah atas nikmat yang diberikan, khususnya di pagi subuh ini kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang fardu maupun sunnah. Kemudian kita lanjut dengan talabul ilmi. Semoga diiringi hidayah taufik Allah, mendapat rahmat maghfirah berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita membahas tentang ta'rif salat, kemudian hukum tariki salat, hukum orang meninggalkan salat, lalu disampaikan pula auqatus salat, waktu-waktu salat. Ada waktu utama, ada waktu makruh. Lalu kemudian dibahaslah tentang al-adhan wal iqamah, adhan dan qomat. Adhan dan qomat itu panjang ya dibahasnya. Bagaimana yang terkait syariat ini dengan adhan, juga dengan qomat. Diakhiri qomat kemarin, iqamah ya. Lalu sekarang kita kembali lagi ke sholat. Adzan dan qomat itu hubungannya juga dengan sholat. Sekarang ini dibahaslah syurutus sholat, syarat-syarat sholat. Kalau saya tanya, kira-kira adzan itu dengan sholat masuk syarat enggak Pak kira-kira? Ya, kira-kira gimana Pak? Adzan dengan sholat itu bagian dari syarat atau bagaimana? Syarat ya. Jadi kalau udah adzan, ya apa nih gak adzan? Jamaah, ini sudah dibahas hukumul adzan, ngono kan? Ada hukum adzan. Apa hukumnya adzan? Kenapa? Panggilan sholat itu definisinya adzan. I'lamu auqatis shalah, memberitahu waktu-waktu sholat itu adzan. Sekarang kalau hubungannya dengan sholat apa? Nah, sekarang ini dibahas syurutus sholat, syarat-syarat sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syarat-syarat sholat ini secara global wasyurutu nau'an. Secara global itu ada dua macam. Syurutu taklif au wujub, ada syarat taklif atau dikenal dengan syarat wajib. Ada lagi syurutus sihat, syurutus sihah au ada, syarat sah. Jadi secara global ada syarat wajib dan syarat syah, gitu ya. Nih, syurutul wajib, kalau syarat-syarat wajib, syurutul wujub hiya ma yatawaqqafu 'alaiha wujub as-salah kal bulugh, yang ada hubungannya dengan sholat, kewajiban sholat, itu namanya syarat wajib. Ada hubungannya dengan sholat, yaitu kewajiban sholat. Sebelum dilakukan sholat ini, orang itu wajib dulu, wajib dulu dipenuhi untuk bisa mengerjakan sholat. Apa itu? Kalbuluk, seperti balik. Terus seperti orang yang sudah balik, akilan dan berakal. Itu termasuk bagian dari syarat wajib. Kemudian wasyurutus sihah, contoh syarat sah, hiya ma yatawaqqafu 'alaiha, sesuatu yang ada hubungannya juga dengan sholat, tidak bisa dipisahkan, karena bahkan itu menjadi sihatus sholat, menjadi sahnya sholat. Ketoharoh, seperti bersuci, toharoh. Karena jauh-jauh sebelum mengangkat tentang sholat ini, dulu diawali dengan kitabut toharo, dibahaslah toharo, karena sangat erat, bahkan itu menjadi syarat sah. Kalau itu tidak dipenuhi, coret itu sholatnya, itu kan, ini toharo. Sekarang secara rinci, kalau secara global ada dua ya, syarat wajib, syarat syah. Syarat sah pakai shot sebenarnya soha, tapi biasanya ditulis bahasa Indonesia syarat syah, pakai SI, salah itu sebenarnya ya, tapi bahasa Indonesia ya. Para jamaah,
Jadi secara rincinya sekarang dibahas syurutu wujubis shalah. Syarat-syarat wajib salat itu meliputi pertama adalah al-Islam. Ini secara rinci ya dibahas Islam. Nanti yang kedua itu bulugh, al-bulugh, balik. Yang ketiga itu al-aqlu, berakal. Inilah kalau terpenuhi tiga ini orang dinamakan mukallaf. Jadi kalau belum ada tiga ini, itu tidak dinamakan mukallaf. Kalau sudah terpenuhi tiga ini, orang dinamakan mukallaf. Pertama adalah al-Islam, Islam, syarat wajib sholat. Oleh karena itu, tajibu sholatu ala kulli muslim, dzakarin au untha. Sholat itu wajib ala kulli muslim, dzakarin wa untha. Pada atas setiap orang Islam yang ini, setiap ala kulli muslim, setiap orang Islam, dzakarin au untha, laki atau perempuan. Sehingga fala tajibu ala kafir. Salat itu tidak diwajibkan terhadap orang kafir. Wong kafir itu tidak wajib salat. Sing kena kewajiban salat itu wong Islam, ngono. Makanya kita ini salah dhewe katik mlebu Islam. Yo, nih. Umpama awak dhewe tidak Islam, tidak wajib salat. Nah, yang ini turu, Pak. Coba lihat orang kafir itu jam sekian ini tidur ya kan? Nih, masya Allah. Karena kita ini Muslim, tidak boleh tidak dikenai kewajiban, yaitu melaksanakan perintah Allah sholat ini. Kalau orang kafir tidak diwajibkan sholat, nah ini ya, masya Allah. Makanya tidak perlu diiri. Nak ada orang kafir, loh. Ya, karena kita sudah menjadi Muslim, ya, masya Allah. Karenanya dituntut oleh Allah untuk menunaikan perintahnya, yaitu subuh ini sholat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa ya orang kafir tidak wajib sholat? Menurut jumhur ulama, karena orang kafir itu tidak dikenai tuntutan ini li'adami sihhatiha minhu. Kalau dia lakukan tidak sah. Ya, selain tidak tidak wajib, kalau dipaksakan, wong kafir sholat tidak sah, Pak. Karena belum beriman, tidak ada iman di situ. Orang tanpa hati ini tidak menuju kepada Allah, ya masya Allah, tidak mentauhidkan kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, semua amalannya itu kosong, ya Allah. Iya kan? Itu sebabnya syirik itu berarti orang sudah tidak menuhankan, mentauhidkan kepada Allah, itu semua amalnya gugur kan? La in asyrakta la yahbatun amalu. Orang itu kalau tidak mentauhidkan kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, amalannya percuma, ngono kan? Nih, karenanya orang kafir misalnya dia sholat ya, padahal dia belum mentauhidkan kepada Allah, tidak beriman, tidak diterima, tidak sah itu sholat. Karenanya ini yang diwajibkan sholat itu orang sudah masuk Islam. Masuk Islam itu diawali dengan apa? Syahadat kan? Ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang korban, ada orang berzakat. Tapi karena tidak bersyahadat, tidak diterima semua itu. Berarti belum Islam. Maka modalnya Islam itu gampang, Pak. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar muslim. Oh, nure. Setelah ini kena. Oh, ya Masya Allah. Sebelum dia mengikrarkan diri untuk masuk Islam, ya ini ucapan ini Masya Allah. Sebelum ini nggak kena ketentuan oleh Allah. Walaupun dia kerjakan ditolak semuanya, Masya Allah, tidak sah, tidak diterima. Hadirin para jamaah, lakin tajibu alaihi wujuba iqabin alaiha fil akhirah. Walaupun demikian, dia tidak wajib melaksanakan sholat karena kekafirannya. Kalau dipaksakan dia sholat, tidak sah sholatnya. Lakin tajibu alaihi wujuba iqabin. Tetapi kewajiban pada orang kafir ini
nanti dikenai, yaitu ketetapan hukuman alaiha fil akhirah, berkenaan dengan sholat yang tidak dikerjakan nanti dihukum di akhiratmu. Ini pendapatnya jumhurul ulama. Litamkunihi min fi'liha bi'tinaqil Islam wa dzalika li anal kafir indal jumhur mukhatibun bi furu'is syari'ah awil Islam fi hali kufri. Yang demikian itu karena orang kafir itu menurut pendapat jumhur dikenai perintah, mukhatibun, kena anjuran, kena mukhatabnya Gusti Allah. Ketika Allah itu menyatakan sholatlah, itu berarti orang kafir juga kena, begitu menurut jumhur ini. Termasuk menyangkut bifuru syariah, cabang-cabang dari syariat Allah ini. Walaupun akidahnya tidak ada di situ ya. Termasuk awil Islam, termasuk di dalam bagian-bagian cabang syariat pada Islam ini fi hali kufrihi, pada waktu kekafirannya. Para jamaah, ini pendapat jumhur berkenaan dengan ketentuan sholat itu hanya ada pada orang yang sudah masuk Islam, Muslim. Sedangkan orang kafir tidak diwajibkan, begitu. Tapi nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajibu indal Hanafi alal kafir. Demikian pula pendapatnya ulama-ulama di kalangan mazhab Hanafi, bahwa sholat itu juga tidak wajib atas orang kafir, tidak wajib pada orang kafir. Ghairu mutalibin bi furu'is syariah, annal kafira ghairu mutalibin bi furu'is syariah, bahwa sesungguhnya orang kafir itu tidak dituntut dengan furu'is syariah, cabang-cabang syariat, tidak dituntut selama masih dalam kekafirannya. La fi hukmid dunya wala fi hukmil akhirah, baik itu yang berhubungan dengan hukum dunia dan juga tidak pula dituntut pada hukuman nanti di akhirat. Ini pendapatnya Hanafi. Para jamaah, enak yo wong kafir yo ngono bulan yo, gak kena opo-opo rek. Ketentuan-ketentuan di dunia dari yang Allah berikan selama dia kafir tidak kena. Oh, masya Allah. Ya, ini ketika beban taklif itu diberikan kepada mukallaf yang sudah masuk Islam, berakal dan baligh, sedang orang kafir tidak memenuhi itu, maka tidak kena. Ini komentarnya Hanafi. Wala qada'an bil tifaqi alal kafir ida aslama. Bahkan bagi orang kafir yang sudah masuk Islam itu tidak ada kodok. Kodok itu membayar, Pak. Membayar hutang ya, itu kodok. Memenuhi sesuatu yang tertinggal banyak. Begitu dia masuk Islam tidak perlu nyaur. Ya Allah. Misalnya ya, ada orang masuk Islam umur 50. Padahal ketentuan balik orang itu 15 lah. Laki perempuan kalau sudah 15 itu sudah dianggap balik. Terus dia kafir, masuk Islam baru umur 50. Maka selama dalam kekafirannya itu tentu tidak sholat kan, karena kafir. Begitu dia masuk Islam tidak diperintah, bahkan tidak dianjurkan untuk mengkodok. Tidak ada kewajiban kodok. Selama ditinggalkan mulai balik itu berapa, 35 tahun misalnya, tidak sholat kan, karena selama 35 tahun dari sejak balik itu dia kafir. Umur 50 masuk Islam, nggak ada perintah atau nggak ada ketentuan harus mengkodok sholat selama 35 tahun itu. Masya Allah. Wah ini ya, ini keberuntungan ya orang kafir itu kalau masuk Islam. Masya Allah. Wala qada'an bil ittifaqi alal kafir idza aslama. Kenapa ya demikian? Liqaulihi ta'ala, hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam surat Al-Anfal
38 itu bicara orang kafir, Pak. Ini unik ini ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala menuturkan qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakan kepada orang-orang kafir dalam waktu itu, pada waktu itu Abu Sufyan dan kawan-kawannya yang ada di Mekah ya. Ayat ini diturunkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah supaya menyatakan tegas, Qul, katakan Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu, yang tahu, jika mereka menghentikan dari kekafirannya, dari memusuhi Nabi, dari membenci Islam, ngono Pak ya, masya Allah. Kafir itu kan ngono Pak ya. Ya mungkin sampai sekarang ya doa nih. Nih, sahabat yang musuhin Nabi, coba lihat, iya kan? Itu di Prancis itu, masya Allah. Orang kafir sampai menghina, menjelekkan. Pada waktu itu ayat ini berkenaan dengan Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Begitu membencinya dengan Islam, membenci Nabi, memeranginya, masya Allah. Qul, katakan Muhammad, lilladzina kafaru iyantahu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, dari memeranginya, dari membenci Islam, yughfar lahum ma qad salaf. Ini Allah yang nyuruh ya. Maka niscaya akan diampuni apa yang sudah berlalu. Enak ya orang kafir itu, masya Allah. Mereka tuh kalau sudah berhenti dari kekafirannya, yang lalu-lalu itu sudah hilang semua ya Allah. Yughfar lahum ma qad salaf. Ini katanya Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Wa iyaudu, tapi jika mereka kembali memerangi Nabi, benci Islam, ya masya Allah, benci pada pelaku-pelaku Muslim, ya, umat Islam, apa katanya Allah? Faqad madat sunnatul awwalin, berlakulah kepada mereka itu sunnah Allah. Ketentuannya Allah berlaku kalau mereka tidak menghentikannya terhadap orang-orang yang seperti berlaku pada masa-masa orang yang lalu. Faqad madat sunnatul awwalin. Ayat ini berbicara dengan kedudukan orang kafir. Kalau kita melihat sebelumnya ayat ini, Pak, kita kadang-kadang begini tingkahnya orang kafir ya. Dari ayat 36 misalnya, Pak, orang kafir itu sampai rela menumpahkan harta kekayaannya guna untuk menghalangi kebenaran agama ini. Itu orang kafir. Maka dari dulu ya sampai sekarang, masya Allah. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ini Allah katakan. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yunfikuna amwalahum, menginfakkan harta mereka. Maka kata infak itu tidak mesti infak itu baik, Pak ya. Nih infak itu tidak hanya di Islam, yo. Wong kafir Allah menyebut juga infak. Ini buktinya ayat ini. Sehingga sempat itu dibincangkan infak itu ya. Infak itu beda dengan sedekah ngono. Ya kan? Nih, infak itu adalah makna aslinya adalah ikhraj. Anfaqa itu akhraja. Anfaqa yunfiqu akhraja yukhriju. Infak ikhraj, mengeluarkan. Makanya ada infak fisabilillah ya. Tapi ada infak fisabili tauhid. Fisabili syaitan. Yang Muslim ini infak fisabilillah tentunya kan. Ini. Coba ayat ini menyebut orang kafir itu juga berinfak, Pak. Ya Allah. Infak dari bentuk makna bahasa mengeluarkan. Hartanya dikeluarkan, dibandani, bondo ya masya Allah. Ini ayat ini. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum. Orang-orang kafir itu mengeluarkan, menginfakkan harta mereka, Pak. Buat apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menyumbat, masya Allah, untuk menutup, menghalang-halangi orang-orang lain di muka bumi dari jalan Allah yang benar.
Ini usahanya ngono, Pak. Jadi kalau melihat ada orang itu di jalan Allah itu berupaya, yo apa carane di stop supaya manusia tidak di jalan Allah itu dibandani sebab ini katanya Allah. Sampai orang kafir itu mengeluarkan hartanya. Dan ini katanya Allah ayat ini ya. Begitu mereka itu menyumbangkan kekayaannya liyasuddu an sabilillah, untuk menutup, menyumbat, menghalang-halangi orang lain dari jalan yang benar, jalannya Allah. Fasayunfikuna. Ternyata betul, mereka itu betul, Masya Allah, mengeluarkannya harta itu. Summa takunu alaihim hasratan, summa yughlabun. Cuma kemudian mereka akan menyesali sendiri nanti, apalagi di akhirat, tidak ada gunanya. Ya Allah. Bahkan mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan orang-orang yang kafir ini nanti akan digiring ya, dikumpulkan di neraka jahanam. Baru ada ayat ini tadi ya. Nih selanjutnya, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Nah, baru ada ini. Ayat ini yang dijadikan dasar berkenaan dengan syarat orang itu melaksanakan ibadah perintah Allah seperti sholat ini, Islam dulu. Oleh karena itu sebelum masuk Islam tidak kena kewajiban sholat, tidak diwajibkan. Karena masuk Islam baru kena kewajiban sholat. Nah, ini ayat ini didasarkan dasar seperti itu oleh para ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu maka melihat ayat ini, kalau sudah masuk Islam, selama di dalam kekafirannya yang lalu-lalu itu, Pak, itu dihapus semua, Masya Allah. Diampuni. Sehingga tidak perlu mengkodok. Nah ini ya. Wala kodoan bil ittifaqi alal kafir idza aslama. Jadi orang kafir masuk Islam, selama yang ditinggalkan berpuluh-puluh tahun itu gak perlu dikodok sholatnya itu, Masya Allah. Karena yang berlalu itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janjinya Allah. Maka kalau melihat ini, Masya Allah, sungguh beruntung mu'alaf ya, orang yang masuk Islam itu. Oh nek ngene kafir dhisik ae rek, enak rek. Mari ngono kok mlebu Islam. Hati-hati ya, men. Masya Allah ya. Nih, sampean sudah Islam ya, gini sudah Islam. Terus nyoba aku tak kafir kan ngono misalnya. Murtad sampean. Kalau sampean murtad, semua amalan sampean itu gugur, Pak. Tidak dinilai. Yang baik-baik itu. Ada di Quran kan, wa may yartadid minkum an dini fayamut fahuwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad di antaramu, wong Islam ya, sudah Muslim keluar, ya Allah, aku tak mlebu Kristen ngono misal, aku tak nang Hindu ngono misal. Katanya Allah, siapa yang murtad dari di antaramu setelah beriman ini, wa may yartadid minkum andini fayamut fahuwa kafir. Begitu dalam keadaan murtad mati, Pak, mati kafir. Ya Allah. Konsekuensinya habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Semua amal-amal yang kita kerjakan selama Islam dulu itu hilang semua, ya Allah. Dihapus oleh Allah. Bahkan dihapus menyangkut kehidupan kebaikan kita di dunia sampai di akhirat. Tapi kalau orang itu kafir masuk Islam, nah ini ya, ini keburukannya semua yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini enak ya, Masya Allah. Ini karena ada ini ya, kul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salab. Masya Allah, ini murahnya Allah ya. Ini kalau perlu sampean beritahukan kepada orang-orang kafir, Pak. Masya Allah. Sampean itu nek mlebu Islam enak yang ngono. Jaminannya lagi apa? Yang memberikan ketentuan kepada kita. Ayat ini dipertegas
oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu memotong, menghapus apa saja sebelumnya. Oh ini ya. Jadi Islam itu menghapus apa saja sebelumnya. Selama dia kafir, belum muslim ya, dia berbuat begini. Begitu masuk Islam, terhapus semua, Pak. Masya Allah. Hadirin para jamaah, hadis ini bahkan riwayat Muslim, wa akhraju Muslim fi sahihi ma'nahu fi hadisin Amr fi hadisin Umar aidan bilabdin ama alimta annal Islam yahdumu ma kana qablahu wa annal hijrata tahdumu ma kana qablaha wa annal hajja yahdumu ma kana qablahu. Ini 3 perbuatan yang disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menuturkan kepada Umar, ya, apa tidak kau tahu, ama alimta, mengapa tidak kamu paham, tidak kamu ngerti, annal Islam yahdumu ma kana qablahu, bahwa Islam itu yahdumu itu adalah merobohkan, meruntuhkan ma kana qablahu, apa yang ada sebelumnya. Ini Pak, ini Rasulullah SAW. Kalau tadi ada gini, al-Islam yajubbu ma qablahu, Islam itu memotong, mengalahkan, menghapus apa saja sebelumnya. Hadis ini lagi di Muslim itu mengatakan al-Islam yahdumu ma qablahu, Islam itu meruntuhkan apa saja sebelumnya. Oh, Masya Allah. Begitu orang itu masuk Islam, apa yang terjadi pada sebelum dia masuk Islam itu, keburukan, kejelekan, dosa, hilang semua, Pak. Ya Allah. Runtuh. Gugur. Ya Allah. Hapus. Ini ya. Bahkan dalam hadis ini ada 3 yang membuat begitu itu. Apa itu? Tadi Rasul mengatakan al-Islam yahdumu ma qablahu wa annal hijrata tahdumu makana qablaha. Hijrah itu juga merobohkan, meruntuhkan apa yang terjadi sebelumnya. Maka nilainya tinggi orang itu hijrah itu, ya. Zaman Nabi SAW kalau sudah mau hijrah, Masya Allah. Tapi memang berat kan, Masya Allah. Ini rintangan, tantangannya, bahkan hawa nafsunya sendiri. Tapi kalau bisa hijrah, apa yang terjadi sebelumnya itu hilang semua itu, Masya Allah. Ini Rasulullah. Wa annal hijrata tahdumu makana qablaha.